Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar di hari Rabu. Di pasar membeli buah durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Perkenalkan, saya Amalia Zarina Putinov dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membahas mengenai pembangunan wilayah guna memenuhi tugas proyek geografi. Sebelum kita membicarakan tentang pembangunan wilayah, terlebih dahulu kita perlu memahami apa itu konsep dasar tentang pembangunan. Berdasarkan pendapat Rustiadi DKK pada tahun 2009, beliau menjelaskan bahwa secara sederhana, pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Di berbagai negara sedang berkembang, termasuk di Indonesia, istilah pembangunan seringkali berkonotasi fisik, yang artinya melakukan kegiatan bersifat fisik. Bahkan seringkali secara lebih sempit dimaknai sebagai kegiatan membangun fasilitas fisik atau infrastruktur. Sedangkan definisi pembangunan menurut UNDP lebih ditekankan pada proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir, sedangkan upaya pembangunan merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjutnya, Rustiadi DKK pada tahun 2009 menjelaskan bahwa pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau suatu sistem sosial menuju kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 2000, Todaro menjelaskan bahwa pembangunan paling tidak harus memenuhi 3 komponen, yaitu kecukupan memenuhi kebutuhan pokok, peningkatan rasa harga diri atau jati diri, serta kebebasan untuk memilih. Ketiga unsur tersebut secara sederhana dipahami sebagai sustenance, self-esteem, dan freedom. Pembangunan wilayah merupakan aplikasi dari rencana tata ruang wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah dan pemerataan kegiatan-kegiatan wilayah sehingga tidak terjadi pemusatan yang berakibat pada kesenjangan dan pemanfaatan ruang yang optimal. Pembangunan tentunya sesuai dengan kondisi sosial ekonomi daerah. Kunci dari pembangunan wilayah yaitu adanya potensi atau intra-region, konektivitas atau inter-region, manajemen atau supra-region, atau ide gagasan tentang tata ruang luar dari politik. Ketiga variabel ini apabila bersinergi maka akan menjadi dasar terhadap pembangunan wilayah. Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan pembangunan wilayah. Mengapa harus dilakukan pembangunan wilayah? Menurut Riyadi, pada tahun 2000, beliau menjelaskan bahwa pembangunan wilayah ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib, dan aman. Pembangunan wilayah juga bertujuan agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, melalui pembangunan wilayah diharapkan dapat dicapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, mengarahkan pembangunan sesuai potensi wilayah maupun mengembangkan keterkaitan antar wilayah. Pembangunan wilayah mencakup aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik dan administrasi, serta penataan ruang. Jenis pembangunan wilayah sangat bervariasi, seperti pembangunan semesta berencana, pembangunan bertahap atau repelita, pembangunan desentralisasi, dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan dari yang saya jelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan terkait dengan 5 kata kunci, yaitu pertumbuhan, penguatan keterkaitan, keberimbangan, kemandirian, dan keberlanjutan. Lanjut, kita akan bahas mengenai satuan wilayah pembangunan. Nah, menurut Syafrizal dalam Mutuali pada tahun 2013, dalam pembangunan wilayah dikenal adanya satuan wilayah pembangunan atau SWP. SWP merupakan salah satu aplikasi strategi pembangunan struktur tata ruang.
SWP memiliki pusat wilayah pembangunan sebagai penggerak pembangunan wilayah berdasarkan potensi dan kendala yang dimilikinya, serta peningkatan akses ke pusat satuan wilayah pembangunan dan antar pusat wilayah pembangunan. Setiap SWP memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan wilayah di sekitarnya. Nah, di Indonesia, SWP ditetapkan dari tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Dasar penetapan SWP diantaranya ialah yang pertama, homogenitas region. Homogenitas region ialah wilayah yang memiliki kesamaan kondisi permasalahan dan potensi ekonomi, sosial, maupun geografi. Yang kedua, fungsional atau nodal region, yaitu perwilayahan pembangunan berdasarkan kedekatan geografis dan keterlibatan erat antara daerah-daerah yang bergabung dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan. Yang ketiga, planning region, yaitu pewilayahan pembangunan berdasarkan kesatuan wilayah pemerintah, seperti antara provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu satuan wilayah pembangunan di Indonesia yang dibentuk dalam rangka pembangunan wilayah adalah kawasan metropolitan Gerbang Kertosusila yang merupakan akronim dari wilayah yang dicakupnya, yaitu meliputi Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Wilayah Gerbang Kertosusila merupakan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Wilayah ini berpusat di Surabaya dan dibentuk berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1996 tentang RT/RW Provinsi Jawa Timur dan PP Nomor 47 Tahun 1996 tentang RT/RW Nasional. Selanjutnya kita akan bahas mengenai strategi pembangunan wilayah. Berdasarkan pendapat Riyadi pada tahun 2000, bahwasanya pembangunan wilayah yang dilakukan di berbagai negara, khususnya negara sedang berkembang, menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dengan mengacu pada pengalaman pengembangan wilayah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Agar pengembangan wilayah yang dilakukan memperoleh keberhasilan secara optimal, terdapat beberapa strategi. Yang pertama, alokasi sumber daya yang lebih seimbang. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia di daerah. Yang ketiga, pengembangan kelembagaan dan aparat daerah. Yang keempat, pelayanan masyarakat yang efisien. Nah, selain itu, agar pembangunan wilayah dapat berjalan secara optimal, tentunya dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan wilayah. Yang pertama, pada wilayah yang berkembang, hendaknya memperhatikan kondisi fisik seperti kemampuan lahan dan jaringan. Yang kedua, pada wilayah yang sedang berkembang, hendaknya memperhatikan penduduk dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, pada wilayah yang sangat berkembang, pendekatan normatif atau penggunaan lahan dan partisipatif meminimalkan konflik dengan pemetaan. Apabila terjadi konflik, perlu diadakan diskusi dengan memperhatikan status hukum kepemilikan tanah. Yang keempat, pemilihan jalur evakuasi untuk daerah yang rawan bencana alam. Yang kelima, persepsi penataan ruang. Dan yang keenam, sistem informasi zonasi. Itu tadi beberapa strategi pembangunan wilayah. Sekarang kita akan bahas mengenai indikator keberhasilan pembangunan wilayah. Keberhasilan pembangunan wilayah dapat dilihat dari 3 indikator keberhasilan, yakni produktivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Indikator tersebut berkaitan dengan ciri suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lain, seperti kondisi sosial politik, struktur kelembagaan, komitmen aparat dan masyarakat, serta tingkat kemampuan aparat dan masyarakat. Baik, itu tadi sedikit banyaknya penjelasan dari saya mengenai pembangunan wilayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.